Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kuliner Ramadan, kembali lagi bersama kami di podcast Kuliner Ramadan, persembahan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Harun Ar-Rasyid. Bersama saya, Muhammad Renal Syaputra, selaku moderator pada sore hari ini. Nah, untuk itu, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber penting kita, yaitu Ibu Liniana, SE MSI. Sebelumnya, selamat sore Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore. Sehat ya, walau sekarang ini sedang sore, sudah mau pulang berbuka puasa. Iya. Alhamdulillah tetap semangat dan sehat. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Ibu ke pemirsa sahabat kuliner Ramadan. Baiklah sahabat kuliner, perkenalkan, hari ini saya akan memberikan materi tentang keteladanan Khalifah Harun Ar-Rasyid, di mana nama saya sudah kenal semua insya Allah, yaitu Ibu Lemiana SMSI yang sekarang sedang bertugas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN dan Fatah Palembang di Prodi S1 Perbankan Syariah. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalan singkatnya kepada para pemirsa sahabat kuliner Ramadan. Nah, sebelum kita masuk ke topik, Ibu, siapa sih Bu Harun Ar-Rasyid itu Bu? Oke. Harun Ar-Rasyid itu adalah khalifah kelima dari Kekhalifahan Abbasiyah yang memerintahkan sekitar tahun 786 sampai dengan 809 Masehi, di mana beliau ini dikenal dengan seorang pemimpin jadi yang paling berpengaruh di masanya. Masya Allah. Jadi Harun Ar-Rasyid ini itu adalah seorang pemimpin di masa keemasan Islam nih teman-teman. Kalau kita membahas tentang Khalifah Harun Ar-Rasyid ini, Ray itu pernah mendengar bahwasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid ini adalah pemimpin yang tegas dan adil. Ini kenapa sih Bu bisa kepemimpinan di Harun Ar-Rasyid ini bisa tegas dan adil? Baiklah, terima kasih pertanyaannya, Masya Allah sekali ya. Kalau kita melihat atau membaca sejarah tentang Harun Ar-Rasyid, memang beliau itu adalah seorang khalifah atau pemimpin yang sangat tegas dan adil. Ketegasan ini dibuktikan oleh khalifah ini bahwa pemimpin-pemimpin, khalifah-khalifah lain atau pemimpin-pemimpin yang berbuat salah itu tetap ditindak tegas. Jadi sama dengan yang rakyat-rakyat yang lain. Jadi tidak ada perbedaan bahwa hukuman-hukuman yang diberikan itu berbeda. Kesalahan kita, yang ini kesalahannya besar, yang ini kesalahannya kecil, yang ini pejabat, yang ini bukan, tapi tetap saja diberikan hukuman. Itu ketegasan yang sangat diterapkan oleh Harun Ar-Rasyid. Jadi siapa pejabat yang berbuat zalim, yang berbuat korup pada zaman itu tetap dihukum. Ini ketegasan yang luar biasa. Nah, untuk keadilan di sini bahwa Harun Ar-Rasyid itu sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Jadi berusaha untuk menciptakan bagaimana masyarakat itu adil dan makmur. Semua masyarakat di situ harus mendapatkan kesejahteraan. Jadi tidak hanya dikhususkan oleh masyarakat-masyarakat yang punya mungkin harta yang banyak, tapi dari ujung Baghdad itu semuanya sejahtera pada masa kepemimpinan beliau. Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Kepemimpinan Harun Ar-Rasyid ini sangat bermanfaat apalagi untuk para masyarakat muslim. Nah Bu, kalau kita membahas tentang zaman saat ini apalagi untuk kalangan Gen Z, kira-kira apa sih Bu keteladanan Harun Ar-Rasyid ini yang bisa kita terapkan untuk para masyarakat ataupun para mahasiswa di era saat ini? Nah, kita tidak lupa ya, di zamannya Harun Ar-Rasyid ini beliau itu sangat mementingkan yang namanya ilmu pengetahuan. Kalau kita hubungkan dengan Gen Z, jadi Gen Z harus lebih semangat. Kenapa? Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu pengetahuan dia sampai masa kejayaannya itu dia sangat mementingkan pengetahuan. Contohnya yaitu dia membangun sebuah yang namanya kalau bahasa perpustakaan kalau zaman sekarang ya, itu ia sangat antusias. Dan juga selalu mengundang pemimpin-pemimpin dari negara-negara lain yang berkonsen di bidang pendidikan atau bidang pengetahuan. Nah kita sebagai Gen Z, terutama anak-anak Gen Z seperti Ray, mungkin kan Ray anak Gen Z, kalau Ibu bukan Gen Z lagi ya. Nah ini
diharapkan kedepannya pengetahuan tetap nomor satu. Walaupun mungkin nanti disebutkan dengan yang lain-lainnya atau organisasi-organisasi lainnya, itu tetap pengetahuan nomor satu. Kenapa? Karena pendidikan inilah nantinya yang akan membuat kita menjadi lebih sukses. Jadi dengan pengetahuan, insya Allah semua yang membuat kita kekurangan, kita contohkan, kalau tanpa pengetahuan bagaimana kita akan menaklukkan dunia ini. Betul sekali. Kan? Contoh pengetahuan apa? Pengetahuan tentang investasi, pengetahuan tentang manajemen, cara memanajemen keuangan kita bagaimana. Tanpa pengetahuan bagaimana kita akan mengelola keuangan kita, bagaimana kita akan mengelola pendidikan kita. Ini yang sangat-sangat diutamakan di masa sekarang, terutama kalau kita hubungkan dengan keteladanan yang ada oleh Harun Ar-Rasyid. Masya Allah sekali ya. Mungkin boleh simpulkan sedikit ya Bu mengenai tentang Harun Ar-Rasyid ini. Jadi teman-teman, Harun Ar-Rasyid ini adalah seorang pemimpin yang adil yang hidup di masa keemasan, yaitu masa Abbasiyah, yang dimana ketika kepemimpinannya ini dia itu mengeluarkan sistem-sistem tadi Bu, ya, yang dari ekspor tadi, yang membuat kesejahteraan untuk masyarakatnya itu terjamin seperti itu. Apalagi dia ini adalah seorang pemimpin yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan, yang dimana tentu sebagai kita mahasiswa, sebagai Gen Z, ini harus semangat juga dalam mengejar pengetahuan. Nah Ibu, mungkin ada kata-kata motivasi untuk teman-teman sahabat kuliner Ramadan sebelum diakhiri pada episode kali ini? Oke, ini yang kata-kata motivasi ini kayaknya baru ditodong ini ya. Oke, baiklah, motivasi yang bisa saya berikan kepada anak-anak semuanya, terutama Gen Z, yaitu tetaplah menjadikan ilmu pengetahuan adalah yang utama. Karena dengan ilmu pengetahuan maka kalian semua akan menjadi lebih baik kehidupan kedepannya. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan, saya sampaikan untuk menjadi motivasi kedepannya. Masya Allah sekali. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir pada acara podcast kuliner Ramadan kali ini, yang dimana kita telah membahas tentang keteladanan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan di episode kali ini? Nah untuk itu saya selaku moderator pamit undur diri apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.